ketika seseorang itu pun sudah hamil, itu dianjurkan ya, atau disunahkan untuk berdoa. Jadi seseorang itu di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis Abdullah ibnu Mas'ud ya, dikatakan Rasulullah pernah mengatakan, "Idza akhadakum yusbahu khalqahu yujma'u khalqahu ya. Idza akhadakum yujma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina yauman." Jadi seseorang atau awal mula anak atau bayi itu dikumpulkan di dalam kandungan ibu itu selama 40 hari berupa nutfah. Ada mengatakan nutfah itu adalah kumpulan antara sperma dan ovum, atau bisa dikatakan masih berupa mani, cairan. Kemudian 40 hari lagi menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah. Kemudian 40 hari lagi berupa mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Jadi genap 40 hari pertama masih berupa cairan yang namanya sperma dan ovum tadi. 40 hari kedua berupa alaqah, segumpal darah. 40 hari ketiga berupa mudghah, segumpal daging. Jadi sebanyak atau selama 120 hari itu, atau sekitar 4 bulan. Kemudian ketika sudah 4 bulan, Rasulullah mengatakan, "Summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh." Kemudian ditiuplah ruh ke dalam janin tadi. Jadi janin tadi sempurna menjadi manusia ketika berusia 4 bulan atau 120 hari. Jadi ketika kita mau bersyukur atau mengadakan tasyakuran ketika mempunyai bayi, ya selayaknya ketika kandungan dalam ibu tadi berusia 4 bulan atau 120 hari. Tidak mengapa kita bersyukur kepada Allah, diberi oleh Allah calon anak tadi. Yang penting tidak ditentukan makanannya harus gini, harus ada aksesoris begini, harus dipecah begini, harus dibaca begini. Itu yang nggak ada tuntunannya. Kita bersyukur kepada Allah. Mungkin dengan membagi sembako ke anak-anak yatim, ke orang-orang miskin, ke panti-panti asuhan, mengundang orang-orang yang tidak mampu untuk datang ke rumah, kita bagi uang, kita bagi sembako. Ini nggak apa-apa bersyukur ketika kita punya atau kita mau mempunyai anak ketika kondisi hamil ya. Yang penting tidak ditentukan harus tanggal ini, masakannya harus begini, harus ada aksesoris gini, harus rasa manis, harus rasa pedas. Ini yang tidak ada ketentuannya. Kemudian ketika yang ketiga tadi selesai dibentuknya seorang manusia yang ada di janin, ditiupnya roh tadi, maka seorang istri disunahkan untuk banyak istighfar, membaca doa atau wirid istilah kita, atau membaca kalimat-kalimat thayyibah, atau kita membaca Al-Quran paling enggak 1 juz. Untuk siapa? Untuk si janin tadi. Agar apa? Si janin tadi tumbuh dewasa atau tumbuh nanti ketika lahir dalam kondisi yang sudah kenal ayat-ayat Allah, sudah kenal Allah.